Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua ya di materi pembahasan soal-soal untuk figural 9 kotak. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa ya, mengucapkan bismillah bagi umat muslim dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya seperti biasa ya memberikan soal dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Cuman di bagian akhir agak sedikit berbeda karena yang menentukan jawabannya nanti adalah teman-teman semua ya di kolom komentar. Kenapa? Karena supaya ada interaksi di antara teman-teman dengan saya nantinya. Oke, kita lanjut materinya. Soal pertama, sebentar, saya hapus dulu. Ini soal masih relatif mudah ya, karena cuman kita perlu menemukan satu buah perubahan pola, yaitu pola garis. Apakah vertikal atau horizontal atau vertikal dan horizontal. Pada kesempatan ini, di soal ini, dari manapun teman-teman mau memulai itu bisa ditemukan polanya. Mau secara horizontal, kanan kiri atau kiri kanan, maupun vertikal, atas bawah atau bawah atas, terserah. Ataupun juga bisa teman-teman searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, sama saja. Tapi saya biasanya searah jarum jam dan dimulai dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, kita lihat ya, di baris pertama, kedua, dan ketiga, ini kalau secara sekilas untuk garis horizontal baik baris utama, kedua, dan ketiga ini tidak mengalami perubahan. 1, 2, 3. Baris kedua juga sama ya, 1, 2, dan 3. Dan baris ketiga 1, 2. Nah, ini sudah ditemukan nih polanya. Polanya adalah 3 baris horizontal. Yang mana itu? Untuk sementara jawaban yang paling memungkinkan adalah antara E sama F. Karena ada 3 garis horizontal. Kemudian untuk vertikal kita lihat kolom pertama, kedua, dan ketiga. Ini juga kalau dilihat garis ya, garis vertikalnya di antara kolom itu sama saja ya, tidak mengalami perubahan. Saya kolom 1, 1, 2, 3. Kolom kedua pun juga sama, 1, 2, 3. Kolom ketiga pun juga sama, 1, 2. Nah, ini sudah ketemu jawabannya pastilah 3. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang F, seperti itu. Nah, teman-teman, itu kan tadi kita melihat dari baris ya, baris terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya dari kolom, nah maka yang benar untuk sementara jawabannya adalah C dengan F. Terus terakhirnya pastilah jawabannya yang benar adalah F, seperti itu. Semoga mengerti ya, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini agak lebih complicated. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan mulainya itu dari mana, sisi mana. Jadi ini secara random ya, secara random. Terus kita menentukan perubahan pola dari bentuk-bentuk yang ada atau yang tersedia. Nah, kalau kita amati secara sekilas ya, setiap bentuk ini memiliki 3 wakil. Misalnya petak, ini ada 3 wakil seperti itu. Terus bulat juga, misalnya sebentar. Kalau bulat harusnya ada 3 wakil ya. Tapi sebelum itu, ini kita skip dulu untuk yang bulat.
kita lihat misalnya bentuk dari sini sama semua ya. Sama semua maksudnya adalah setiap bentuk itu mewakili, tadi seperti yang saya bilang ada 3 wakil. Sekilas kita lihat juga untuk gambar huruf X ya. Ini X, X, X itu juga 3 wakil. Jadi otomatis perubahan pola apa yang selanjutnya terjadi seperti itu. Oke, kita coba untuk menjawabnya. Untuk memudahkan kita hapus terlebih dahulu ya coretan-coretan saya supaya tidak bingung. Kita lihat ada bentuk bangunan apa saja. Pertama adalah segi 4, kemudian belah ketupat, kemudian ada lingkaran, kemudian ada plus, ada X, kemudian ada lingkaran kecil, paling akhir lingkaran kecil. Kita taruh aja di sini ya, karena nggak cukup lingkaran kecil. Kita lihat kalau bujur sangkar ini sudah ada 3 ya, ada 3. Kemudian untuk belah ketupat itu baru 2, 1 dan ini 2. Kemudian lingkaran ini juga baru 2. Itu. Selanjutnya ini sebenarnya sudah ketemu nih jawabannya, karena yang bentuk lingkaran sama belah ketupat itu baru 2. Jawabannya adalah C, seperti itu. Tapi di soal ini mari kita buktikan ya. Kalau yang plus ini sudah ada 3, yang X sudah ada 3 juga. Kemudian yang titik, nah yang titik atau lingkaran kecil ini baru 2. Nah harusnya 3 ya, harusnya 3. Tapi di sini dibuat pengecoh supaya teman-teman bingung kira-kira kombinasi 2 ini apa tadi ya. Ada belah ketupat warna hitam, terus ada lingkaran dan titik ya. Ini jumlahnya masing-masing 2. Kombinasi mana saja? Yang A ini salah ya, salah. Nah belah ketupat ini sudah 3 dan juga bujur sangkar juga 3. Yang B juga salah, yang D juga salah walaupun ada titik yang jumlahnya 3, salah. Yang E apalagi, yang F apalagi. Jadi yang paling memenuhi syarat yang cuma 2 adalah yang lingkaran dan belah ketupat, yaitu C. Baik, semoga dimengerti teman-teman. Saya hapus dulu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kalau teman-teman masih ingat materi kemarin ya, ini kurang lebih adalah perwakilan dari tanda positif dan negatif. Seperti itu. Saya lupa ingat, tapi kita pastikan saja ya. Kalau misalnya positif ketemu dengan positif itu jadi negatif. Dan negatif ketemu dengan negatif itu jadi positif. Tapi kalau misalnya positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, ini jadi negatif ya. Seperti itu. Sebentar. Ini ada kesalahan teknis, sayanya juga terlalu ke bawah ya, jadinya ketutup. Ini harusnya negatif ya, ini bawahnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Kita coba ya, kalau misalnya yang positif ketemu positif itu misalnya yang putih ya. Kotak putih ketemu kotak putih, jadinya hitam. Ini ya.
perwakilannya. Sebenarnya nggak perlu dihafal, asal ketemu polanya, sering mengerjakan, nanti akan terbiasa sendiri. Kalau negatif ketemu negatif atau hitam ketemu sama hitam, ibaratnya noda ya, hitam ketemu hitam itu negatif ya. Negatif ketemu negatif itu jadi positif, jadi putih. Pun juga jika orang yang suci atau kotak suci warna putih ketemu yang kotor yang hitam itu menjadi hitam dan seterusnya seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah ketika putih ketemu putih itu otomatis dia harusnya putih. Jadi rumus yang ini harusnya salah ya. Bukan salah, nggak dipakai, maaf. Nggak dipakai. Putih ketemu putih, harusnya ketemunya putih. Gitu. Ini pun juga sama. Putih ketemu putih di kotak keempat. Ini jadinya putih. Hal ini pun sama di kotak kelima. Di kolom ke-1 dengan kotak kelima kolom kedua. Putih ketemu putih. Jadinya kotak ke-5 kolom ke-3 baris utama itu jadi putih. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika putih ketemu putih ya itu harusnya jadi putih. Nah, kita sekarang fokusnya adalah ketika ada komponen hitamnya. Pengecualian di soal ini ya, dibandingkan yang beberapa hari lalu itu kalau putih ketemu putih itu jadi hitam, tapi kalau di sini tidak ya. Ketika putih ketemu putih ya tetap saja putih. Pengecualiannya. Nah, selanjutnya kita beralih yang ada kotak hitamnya. Misalnya di kotak kedua baris pertama, kolom pertama ya, ini putih ketemu dengan kotak kedua di kolom kedua baris pertama ketemu hitam, berarti di sini menjadi hitam. Pun juga di kotak ketiga baris pertama kolom pertama ketemu dengan kotak ketiga kolom kedua baris pertama yang berwarna putih, ini menjadi hitam. Di kotak ketiga kolom ketiga baris pertama seperti itu. Jawabannya seperti itu. Polanya dari kiri ke kanan ya. Nggak bisa secara vertikal horizontal, nggak, ini sudah pasti dari kiri ke kanan. Kemudian selanjutnya ya, sekarang kita fokus di baris kedua. Kotak pertama warna hitam ketemu dengan kotak putih, ini menjadi kotak hitam seperti itu. Selanjutnya juga kotak hitam ketemu kotak hitam itu menjadi putih, benar ya. Kemudian kotak hitam ketemu kotak hitam, dia menjadi putih. Sebentar, kita lihat dulu. Saya ulangi untuk yang di kotak ketiga ini. Saya ulangi ya. Kotak hitam ketemu kotak hitam, ini jadi putih. Oke. Kotak keempat putih ketemu hitam menjadi hitam. Oke, benar. Putih dengan putih ya, jadinya putih ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita fokus di baris ketiga. Kotak putih ketemu kotak putih itu sudah pasti putih. Jadi jawaban B ini salah, keliru ya, sudah pasti harus jawabannya putih. Kemudian ketika hitam ketemu hitam di kotak kedua dan ketiga, ini harusnya putih.
Jadi jawaban C salah karena hitam, kotak kedua ketiga, yang F salah satunya di kotak ketiga hitam, yang D salah. Jadi antara A sama E, seperti itu. Selanjutnya di kotak keempat warna hitam ketemu warna putih, itu harusnya jadi hitam ya, bukan jadi putih. Jadi jawabannya sudah pasti adalah A, seperti itu yang benar ya. Oke, itu kalau sudah ketemu jawabannya langsung saja dijawab. Kalau untuk yang E itu kita anggap salah. Kalau kita mau buktikan misalnya ya hitam ketemu hitam itu harusnya putih di kotak kelima, tapi ini hitam, ini salah. Lanjut soal terakhir. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah tugas ya bagi teman-teman semua. Nah, jika teman-teman bisa menyelesaikannya, silakan tulis di kolom komentar berikut dengan alasannya ya. Kenapa jawabannya misalnya A, B, atau sampai F. Seperti itu. Pilih jawaban yang benar salah satu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, ataupun share ya. Untuk kegiatan pada hari ini. Kenapa? Agar saya lebih bersemangat ya untuk selalu memberikan konten edukatif lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.